Selamat datang di Forecast Podcast. Podcast kali ini kita sudah bersama dengan Koordinator Asisten Laboratorium Manajemen Industri periode 2024. Halo Mas Adis. Ya, halo. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik untuk hari ini. Podcast kali ini akan membahas mengenai bagaimana sih keseruan menjadi asisten laboratorium manajemen industri. Langsung ya Mas, apa sih yang membuat Mas Adis tertarik untuk bergabung menjadi asisten lab MI? Oke, apa yang membuat saya tertarik untuk bergabung di laboratorium manajemen industri itu yang pertama karena beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh asisten sebelumnya itu saya lihat ternyata di lab ini kegiatannya asik ya. Selain asik juga memang bermanfaat baik itu untuk di dunia perkuliahan maupun di dunia kerja nanti. Nah, selain itu saya juga tertarik karena emang keinginan saya sejak SMA itu ingin kuliah atau mengambil jurusan di manajemen. Akan tapi dulu saya di SMA jurusan IPA karena tidak bisa linjur, maka dari itu saya tetap di Saintek dan mengambil jurusan teknik industri dan berfokus di bidang minat lab MI ini. Jadi intinya Mas Adis dulu itu minat karena ingin mempelajari tentang manajemen gitu ya Mas ya? Iya, benar sekali. Kemudian kalau boleh tahu nih Mas, apa sih tugas sehari-hari menjadi asisten lab MI? Tugas sehari-hari menjadi asisten lab MI itu yang pertama yaitu menunjang kegiatan di laboratorium, itu baik terkait kegiatan akademik, perkuliahan, penelitian maupun praktikum yang ada di laboratorium manajemen industri. Kemudian yang kedua yaitu menjadi asisten praktikum di praktikum pada teknik industri di bidang minat manajemen industri tentunya. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan kegiatan pengembangan diri, itu baik secara soft skill maupun hard skill, baik dalam lingkup internal laboratorium maupun dengan eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan dan juga perawatan fasilitas laboratorium untuk menunjang kurikulum yang berlaku saat ini. Tugasnya sangat kompleks sekali ya Mas ya. Untuk kan pas waktu rekrutmen asisten kan pasti banyak ada kegiatan-kegiatan ya Mas. Ya. Bagaimana sih perasaan Mas Adis pertama kali saat dinyatakan lolos menjadi asisten lab MI? Oke, untuk terkait kegiatan-kegiatan yang saya lakukan saat di rentetan forecast kemarin atau di tahun lalu, itu menurut saya itu merupakan sebuah pengalaman yang berharga sekali dan bermanfaat karena selain kita mengikuti kegiatan agenda rentetan itu, kita juga mendapatkan ilmu yang bisa kita terapkan di dunia perkuliahan. Salah satu contohnya yaitu terkait penerapan software dan juga beberapa metode yang digunakan di perkuliahan. Nah, untuk terkait perasaan atau feeling sewaktu pertama kali dinyatakan lolos itu campur aduk sih rasanya, dan juga nggak nyangka karena saya nggak expect terlalu tinggi untuk dapat diterima di lab ini. Karena emang awalnya niat saya itu hanya ingin untuk mencari ilmu dan berkembang, itu saja sih. Berarti karena ingin belajar lebih mendalam mengenai bidang manajemen industri jadinya gabung itu ya? Iya. Terus nggak nyangka bisa lolos menjadi asisten. Iya, ya, kebetulan. Mas? Kalau boleh tahu nih Mas, pengalaman yang paling mengesankan selama menjadi asisten lab MI sendiri itu apa aja? Oke, untuk pengalaman mengesankan sendiri selama menjadi asisten laboratorium manajemen industri ini itu sangat banyak sekali. Mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Salah satu contohnya itu waktu ketika kita asisten itu melakukan kunjungan laboratorium ke lab PSMI di ITS dan juga lab ADRK di UB. Nah, di situ kita mendapatkan insight baru yang mana itu bisa menjadi inovasi atau masukan bagi kita untuk pengembangan di laboratorium manajemen industri ini sendiri. Nah, tidak hanya itu, beberapa kegiatan lain seperti agenda Kemser, kemudian webinar distribution terkait dunia kerja itu pun sangat berkesan bagi saya karena memang bermanfaat, entah itu baik di dunia perkuliahan maupun di dunia kerja nantinya. Nah, selain itu pengalaman berkesan lainnya ini pun juga berkat atas ilmu dan juga pengalaman yang saya dapatkan di laboratorium manajemen industri ini sendiri. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan MSIB di salah satu PT milik BUMN dan juga alhamdulillah mendapatkan award beasiswa dari Bank Indonesia. Itu pun berkat dari ilmu dan juga pengalaman
di laboratorium manajemen industri ini. Berarti sangat mengesankan dan juga bermanfaat sendiri ya bagi Mas Adis. Iya, benar sekali. Kemudian pasti ada tantangan tersendiri kan Mas selama menjadi asisten lab MI ini. Bagaimana sih Mas cara menghadapi tantangan selama menjadi asisten lab MI sekaligus menjadi koordinator asisten laboratorium manajemen industri ini? Oke, untuk tantangannya sendiri menjadi seorang koordinator di sebuah laboratorium itu merupakan sebuah bukan tanggung jawab yang kecil atau yang ringan, karena di situ saya harus bagaimana cara untuk mengayomi, cara untuk mengorganisir teman-teman ini agar bisa berkembang, agar bisa bekerja bareng di laboratorium manajemen industri ini sendiri. Oke, pastikan ada tantangan tersendiri nih Mas selama menjadi asisten lab MI. Bagaimana caranya Mas Adis untuk menghadapi tantangan selama menjadi asisten sekaligus menjadi CO asisten? Oke, baik. Untuk tantangannya sendiri selama menjadi asisten laboratorium di lab ini itu yang pertama bagaimana cara kita memanage waktu dengan baik. Karena di luar menjadi asisten kita juga memiliki beberapa tanggung jawab lain antaranya yaitu menjadi mahasiswa, kemudian jika memang kita memiliki beberapa organisasi di luar, kemudian juga menjadi asisten laboratorium. Nah, bagaimana cara kita mengatur waktu itu dengan baik. Kemudian untuk tantangannya sendiri selama menjadi koordinator asisten di lab ini itu bagaimana cara kita untuk menyatukan beberapa individu dari beberapa individu yang berbeda untuk bisa menjalankan kegiatan dengan baik, bekerja sama dengan baik pada laboratorium ini. Jadi kita intinya saling membackup satu sama lain gitu ya Mas ya? Iya, benar. Oke, terakhir nih Mas, boleh kasih pesan untuk Sobat TI23 yang ingin gabung menjadi asisten laboratorium manajemen industri? Oke, baik. Untuk Sobat TI23 yang ingin mendalami bidang minat di manajemen industri pastinya, dan juga yang ingin menjadi asisten di laboratorium manajemen industri, jangan lupa daftarkan diri kalian di Forecast 2025. Kita tunggu partisipasi kalian dan jangan sampai ketinggalan info terkait Forecast ini. Oke, terima kasih nih Mas atas waktunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman untuk follow IG Lab MI, dan bagi teman-teman yang masih penasaran mengenai info Forecast, stay tune ya. Bye. Bye.